tentang Google Analytics 4, basic setting dan juga basic fiturnya itu seperti apa, gitu. Oke, aku lanjutkan. Ini kita mulai sesuatu dengan kata-kata positif yang mungkin akan membantu mindset kita ke depannya ketika menerima sharing knowledge ini. Ini ada sebuah quotes dari film atau serial dan buku yang paling aku suka, Sherlock Holmes, di mana waktu itu dia sedang kesulitan dalam memecahkan suatu kasus. Ini ada di bukunya dan juga sempat diangkat ke movie-nya waktu itu, tentang bagaimana dia sebetulnya ketika kesulitan, dia langsung berkeluh kesah pada dirinya sendiri dan orang di sekitar bahwa data, I can make brick without clays. Jadi memang di sini apa sih yang sebenarnya bisa kita tangkap bahwa sebetulnya pentingnya sebuah data dan bagaimana kita menarik sebuah dasar dari semua insight ataupun moving forward strategi yang nantinya akan kita sampaikan ke clients ataupun dalam sebuah inovasi teknologi yang akan kita buat, itu dasarnya mungkin adalah data gitu. Bagaimana kita melakukan definition data dan data gathering, nanti data tersebut kita olah menjadi sebuah insight yang akan menjadi pondasi kita dalam membuat sebuah teknologi. Iya, ini adalah beberapa agenda yang mungkin akan saya jabarkan. Let me know kalau misalnya saya melakukan penjabarannya terlalu cepat atau terlalu lambat, dan apabila memang ada pertanyaan mungkin bisa disisipkan juga melalui chat, dan nanti kita akan diskusi di dalamnya. Di agenda pertama kita akan membahas sebetulnya Google Analytics 4 itu apa sih? Google Analytics 4 sebetulnya pembaharuan dari Google Analytics versi sebelumnya atau versi 3 yang biasa kita kenal dengan Universal Analytics. Kalau misalnya dibandingkan dengan Universal Analytics, sebetulnya versi Google Analytics 4 ini tidak terlalu jauh karena Google Analytics yang Universal Analytics yang terakhir itu mereka menyebut dirinya dengan App Plus Web. App Plus Web itu adalah versi beta dari Google Analytics 4, yang mana nanti secara fitur dan juga release versionnya sebetulnya memang ada di Google Analytics 4. Tapi kalau misalnya di versi sebelumnya, ada beberapa fitur dan juga dari segi tampilan itu masih pakai tampilan yang sebelumnya. Nah, sekarang baru tampilan yang refreshing dan juga istilah dan terlebih ada perspektif yang diganti di Google Analytics 4 ini yang nanti mungkin akan saya sampaikan di belakang. Sebetulnya ini ada beberapa poin yang menjadi intro terlebih dahulu, apa saja sih yang terbaru di Google Analytics 4. Ya, yang pasti itu adalah interface reporting, lalu GA4 is an event-driven model, terus insight with machine learning, data report melalui Google Analytics 4 dan juga integrasinya dengan BigQuery dan juga beberapa Google Family Software yang memang dimiliki. Jadi kalau mungkin dari beberapa webinar, praktisi ataupun orang-orang Google biasanya memberi sebuah julukan kepada Google Analytics Insight ini adalah data yang akan kita gunakan nantinya atau the future of data. Jadi nantinya mungkin ada banyak keterbaruan dan juga perspektif yang mungkin akan perlu bagi kita sebagai konsultan IT ataupun dari segi kita untuk menyampaikan bisnisnya itu untuk menerjemahkan hal ini juga tentang perspektif baru dari Google ini ke klien-klien kita. Ya, ini adalah tampilan tatap muka dari interface reporting-nya. Ini sangat mungkin berbeda dari fitur-fitur Google Analytics sebelumnya, di mana sekarang lebih ringkas di sisi kirinya itu. Mungkin dari home dan real time itu masih sama, tapi dari segi life cycle dan juga user itu sekarang lebih disimplify karena mereka sendiri mengemukakan bahwa data mereka ini ingin lebih di-classified dan juga secara channel-nya itu lebih di-grouping. Dan nantinya memang
secara fitur-fitur yang ditawarkan, itu dari Google sendiri mengatakan bahwa yang akan ditampilkan di dashboard ini adalah data-data yang memang paling sering digunakan oleh pengguna ataupun ya orang pengguna dari Google Analytics sebelumnya. Mungkin nanti lebih jelasnya ketika kita melakukan demo, kita akan breakdown masing-masing dari fitur ini. Lalu keterbaruan yang kedua, mereka sekarang sedang mengembangkan machine learning. Machine learning dari Google ini nantinya bisa menjawab pertanyaan kita terkait suggest question yang memang sudah disediakan oleh mereka. Jadi dari Google sendiri memang menyadari sepertinya AI is everything gitu sekarang, bahwa nantinya segala sesuatunya akan bisa jauh lebih cepat, dan juga penggunaan machine learning ini sebetulnya sudah digunakan di versi sebelumnya, tapi di versi sebelumnya itu masih beta. Dan kalau misalnya di Google Analytics 4, kita sudah melihat bahwa sudah ada pengelompokan antara basic performance, demographic, dan user acquisition, traffic. Itu sebetulnya pertanyaan-pertanyaan apa saja sih yang sering muncul. Misalnya di demographic, kebanyakan analis ataupun user dari Google Analytics ini itu menggunakan demographic untuk melihat kota mana sih atau negara mana yang paling banyak menggunakan website saya. Ataupun dari segi traffic, sebetulnya di bulan kemarin itu traffic yang paling banyak datang dari channel atau funnel yang mana ya, gitu. Mereka sudah mengelompokkan pertanyaan-pertanyaan ini di machine learning mereka, dan nantinya menurut mereka sih machine learning mereka ini akan terus di-upgrade dengan keterbaruan-keterbaruan pertanyaan yang memang nantinya akan ada. Lalu yang berikutnya adalah product integration, yang paling di-highlight oleh Google sendiri adalah sekarang bisa berintegrasi dengan BigQuery, database yang nantinya bisa dari segi Google Analytics bisa mengekspor data user dan lain-lain, dan akan diintegrasikan dengan BigQuery. Di luar dari ini, product linking yang akan terus berjalan juga itu terkait GMP atau Google Marketing Platform. Misalnya dari segi Google Ads, Google Search Console, itu akan terus dibantu untuk product linking-nya. Jadi nantinya memang integrasi antar semua Google Family Software itu akan dibantu dari segi product linking-nya. Gitu. Nah, ini adalah perspektif yang tadi saya sebutkan di depan. Gitu. Perspektif seperti apa sih yang ingin dikemukakan oleh Google Analytics 4? Ya, sebetulnya kalau misalnya dibahas di versi sebelumnya, biasanya kita berputar di page view driven. Jadi sebetulnya kita ingin Google Analytics, dan kita pun ingin tahu kalau misalnya di versi sebelumnya itu secara traffic kita bagaimana audiensnya seperti apa sih, terus traffic apa saja yang memang menjadi top performance-nya, terus dari segi landing page-nya itu seperti apa. Kalau misalnya di Google Analytics 4, ini adalah hasil perasan dari Google Universal Analytics. Karena nantinya di Google Analytics 4, kita bukan hanya membahas tentang page view, kita diarahkan untuk tahu lebih dalam tentang audiens kita itu seperti apa sih, apa yang dia lakukan sebetulnya di website kita. Misalnya, dia melakukan sebuah klik, dia sudah scrolling sampai 90%. Lalu dari segi e-commerce, ternyata kita bisa melihat revenue dan juga integrasi pembeliannya itu secara flow-nya seperti apa. Lalu ada banyak event-event driven lainnya, yang mana event driven ini nantinya akan ada kolaborasi juga dengan Google software lainnya, yaitu Google Tag Manager. Jadi sebetulnya advantage dari Google Analytics 4 ini apa sih? Karena kalau misalnya kita overview lagi, Google Analytics 4 ini adalah final release dari app plus web yang tadi saya bilang. Jadi sebetulnya tujuan utama dari Google adalah nantinya kita bisa mendeteksi user yang memang mengakses website atau aplikasi kita itu dan melakukan action di dalamnya, itu nantinya akan terdeteksi menjadi satu user. Jadi misalnya saya menggunakan
smartphone saya untuk melakukan action add to chart. Dan nantinya ketika saya menyelesaikan add to chart tersebut menjadi sebuah purchase, misalnya saya melakukannya di laptop, saya akan tetap dideteksi menjadi satu user. Sebetulnya tujuan utama dari Google Analytics 4 itu seperti itu. Jadi nantinya integrasi antara app ataupun web, jadi dimanapun device ID ataupun device yang mereka gunakan, nantinya orang yang terdeteksi itu akan menjadi satu insight. Berbeda dengan versi sebelumnya, yaitu Google Analytics UA atau Universal Analytics, itu kan biasanya di clutter. Mereka ini sebetulnya dikelompokkan antara user dari mobile dan juga user dari desktop. Nah, kalau misalnya di sini nantinya akan ada seamless integration yang nantinya bisa unlock customer journey yang lebih jelas bagi kita. Ya, kita masuk ke agenda kedua, yaitu History of Google Analytics. Ini adalah gambaran kasar bagaimana sih sebetulnya Google Analytics dari awalnya itu. Google Analytics dari awal ketika 2003 itu hanya masih berbentuk UTM parameter. Jadi itu masih dikembangkan oleh Jurchin, di mana nantinya ketika di tahun 2005 di bulan Maret itu menjadi versi Google Analytics 1 ketika Google memang mengakuisisi Urchin tersebut. Dan UTM ini sekarang menjadi tracking method yang memang masih digunakan di dalam Google Analytics itu sendiri. Lalu kita masuk ke fase berikutnya di tahun 2014 dikembangkan juga App Analytics yang mana mungkin lebih dikenal dengan Firebase. Dan di 2007 itu ada launching Google Marketing Platform. Ini mungkin kalau misalnya sebelumnya disebutnya Google 360. Ini versi berbayar dari Google Analytics dan juga Google produk lainnya. Ini di saat yang bersamaan itu ada fitur yang nanti kita bisa putar lagi data-data ini menjadi sebuah search engine report dan lain-lain. Jadi sebetulnya Google Signal ini ketika kita mengenable sebuah Google Signal, itu kita quote and quote dengan sukarela memberikan data akses dari audiens atau visitor kita ke Google agar nantinya data-data ini bisa digunakan di seluruh Google software mereka. Lalu dengan adanya Google Signal ini, kita bisa melakukan indikasi sebetulnya user yang login dan yang tidak login ini persentasenya seperti apa, dan nantinya akan ada tracking juga terkait IP yang akan mungkin saya bahas sedikit nanti di belakang tentang IP anonymous, yang mana Google sendiri itu secara default kalau misalnya di versi sebelumnya itu bisa kita disable untuk tracking IP-nya itu. Kalau misalnya melalui Google Signal dan Google Analytics 4 secara default itu akan harus enable gitu. Jadi Google Signal ini by default ini belum diaktifkan, tapi nantinya ketika diaktifkan itu akan ada beberapa data yang baru bisa kita lihat melalui interface Google Analytics 4. Lalu yang ketiga, poin yang mungkin menjadi top 3 teknologis yang ada di Google Analytics 4 itu adalah GTAG atau Global Site Tag tadi, yang mana kita harus mengembed satu code dan codingan tersebut nantinya bisa memiliki fitur yang banyak, karena nantinya melalui Global Site Tag ini kita bisa menaruh event-event ataupun dimension yang memang secara customize kita akan ukur, dan nantinya kita bisa modify tagging itu tanpa harus melakukan perubahan secara codingan. Yang pertama, secara file base itu sebetulnya apa saja sih yang memang bisa dilakukan oleh Google Analytics 4, karena di dalam Google Analytics 4 ini sebetulnya ada Firebase juga gitu di dalamnya. Ya seperti halnya yang tadi saya sebutkan bahwa ini menjadi sebuah seamless integration antara application dan juga web. Akan banyak sebetulnya matrix-matrix yang tadinya ada di Firebase, sekarang ada di Google Analytics. Biasanya kalau misalnya kita baru melihat matrix tersebut, kita kebingungan nih kalau misalnya kita terbiasa melihat data yang memang website based gitu. Padahal
matriks-matriks tersebut seperti user underscore engagement, page engagement, dan lain-lain sebetulnya itu sudah disediakan oleh Firebase. Dan nantinya sebetulnya peruntukannya adalah mempermudah analytics dari segi agar nantinya bisa digunakan di Google Analytics karena banyak feedback Google Analytics itu lebih mudah digunakan untuk menganalisa atau mencari insight data dibandingkan dengan Firebase. Dan untuk dari segi driven data modelnya, sama seperti pembaruan di website, nantinya Firebase ataupun dari segi mobile apps, itu kita bisa tracking per eventnya juga. Gitu. Misalnya kita ingin melakukan button tracking, kita bisa melakukan hal tersebut melalui Google Analytics 4, melalui custom event, dan nantinya semua attribution yang memang ingin diukur, itu kita bisa tracking di dalam Google Analytics secara langsung. Yang kedua, ini adalah secara Google Signal, sebetulnya ini ya yang saya sebutkan bahwa secara default ini belum diaktifkan oleh ketika kita membuat sebuah Google Analytics, tapi nantinya ketika kita enable bagi kita sebagai misalnya dari segi analis, dari segi marketers, itu bisa mendapatkan data insight yang lebih karena ketika kita belum enable Google Signal ini, nantinya akan ada data terkait demografik dan teknologi yang masih di gray out oleh Google, seperti halnya interest, lalu misalnya age gap, itu biasanya masih mereka blackout dulu. Nah, kita dianjurkan untuk enable Google Signal ini, baru kita dapat full version of user demographic report nantinya. Tapi ketika user demographic report-nya itu bisa di-enable gitu, memang yang dianjurkan itu nantinya akan data tersebut bisa ditukar ataupun dipassing ke advertising feature. Jadi nantinya bisa diintegrasikan ke display and video 360. Karena peruntukannya Google Signal ini dari tujuan utamanya adalah nanti kita dari segi advertiser itu bisa menargetkan orang-orang yang sangat-sangat spesifik gitu. Jadi orang-orang dengan kombinasi umur misalnya 18 sampai 25, lalu selama dia akses website atau aplikasi kita itu ternyata dia melakukan action ataupun event, misalnya dia sudah submit form ataupun dia sudah melihat video kita atau tracking button, itu bisa itu menjadi tujuan utama dari Google Signal ini. Lalu, kalau misalnya top 3 teknologi yang terakhir ini adalah GTAG atau Global Tag. Global Tag ini sebetulnya integrasi yang paling recommended itu adalah nanti diintegrasikan dengan Google Tag Manager. Karena dengan menggunakan Google Tag Manager, nantinya kita bisa lebih dalam lagi nih, kita ingin trackingnya seperti apa sih, fitur-fitur dari website kita itu mau di tracking seperti apa. Tapi dari Google Analytics 4 sebetulnya sudah menawarkan beberapa automatic fitur atau automatic tagging event yang memang ketika kita upgrade atau ketika kita membuat Google Analytics 4 itu sudah langsung diaplikasikan ketika kalau memang kita sudah implementasi si global site tag tadi. Ya, ini ada 3 sampel diantaranya, misalnya page view, scroll, terus outbound click. Nanti kita bisa tracking tuh di dalamnya. Secara page view-nya seperti apa, scrolling-nya. Kalau misalnya by default, scrolling itu kita bisa menganalisa orang yang scrolling website kita itu below 90%. Tapi nanti secara in-depth-nya itu bisa kita gunakan GTM untuk dapat ataupun untuk menganalisa lebih dalam lagi dari scroll event ini. Lalu dari segi outbound clicks atau kalau misalnya di event di Google Analytics 4 ini itu ditandai sebagai clicks aja. Itu bagaimana sih kalau misalnya kita menggunakan hyperlink ataupun external link di dalam website kita, berapa banyak sih sebetulnya yang
sudah mengklik outbound klik yang memang sudah kita tanam di website kita itu. Lalu dari segi measurement model, ini sepertinya saya skip karena memang ini menggambarkan page yang tadinya kita fokus orientasinya adalah page view, sekarang sudah menjadi event based model. Dari segi tracking ID, ini adalah pembeda dari sebelumnya, yang mana tracking ID yang sekarang itu kalau misalnya ditaruh di dalam hardcode ataupun saya rekomendasikan sih menggunakan Google Tag Manager ya untuk pengaplikasian Google Analytics ini untuk kedepannya. Itu bentuknya seperti ini, depannya huruf G, lalu kalau misalnya tracking ID yang lama itu tracking ID-nya ID depannya itu UA atau Universal Analytics. Ini adalah event tracking yang mana yang di sebelah kiri itu adalah Universal Analytics. Kita harus mengkategorikan satu persatu kategori action, label, dan value, dan di Google Analytics 4 ketika kita mengintegrasikan dengan Google Tag Manager, itu parameter dan juga triggernya mayoritas sudah disediakan oleh Google Tag Manager, seperti misalnya video play, video persen, dan lain-lain, itu sudah disediakan oleh Google Tag Manager. Jadi dari kita nantinya, kalau misalnya terkait video, kita harus make sure saja .js dari YouTube tersebut sudah diintegrasikan di dalam website kita. Nantinya kita sudah tinggal checklist si fitur tersebut, dan nanti secara otomatis data-data tersebut sudah bisa kita capture untuk kedepannya. Mungkin nanti secara in-depth saya jadikan sesi yang terpisah untuk Google Tag Manager dan bagaimana pembuatan event secara customize-nya. Karena di sesi yang pertama ini kita lebih ke pengenalan terlebih dahulu dan basic knowledge terkait Google Analytics 4. Lalu kalau misalnya mungkin ada pertanyaan, apakah memang harus customize semua? Sebetulnya memang tidak. Ini sudah ada enhanced measurement yang memang tadi saya sebutkan ketika kita melakukan enable fitur ini, itu sudah ada sekitar 6 fitur pengukuran yang sudah secara default disediakan oleh Google, seperti scroll tracking, video tracking, exit tracking, terus site search tracking. Misalnya, kalau misalnya di slide sebelum. Nah, ini adalah automatic tracking yang sudah disediakan oleh Google, itu dari segi page view. Kenapa sih page view tidak ada di depan lagi? Karena memang page view sendiri sudah tidak dianggap qualified, tetapi sekarang lebih page view ini dijadikan sebagai sebuah event di Google Analytics 4. Lalu dari segi scrolling, itu kita bisa melihat seberapa banyak sih orang yang scroll below 90%. Kalau misalnya by default enhanced measurement, ini hanya bisa melihat threshold 90%. Tapi nantinya, mungkin saya bisa sharing bagaimana ketika kita di sesi berikutnya, kita bisa mengatur nih threshold yang kita atur itu, kita ingin lihat user yang scrolling berapa persen saja sih. Misalnya kita bisa mengatur threshold 25-50% atau sampai complete view atau 100%. Peruntukannya apa? Karena nanti lebih ke pengukuran sebetulnya website kita ini terlalu panjang atau tidak, atau dari segi konten, artikel kita ini terlalu panjang atau tidak, dan lain-lain. Terlebih memang paling banyak scroll ini digunakan untuk menganalisa mobile behavior dari misalnya artikel ataupun page yang ada. Jadi nantinya kita sudah memenuhi kriteria yang memang sesuai dari yang mereka harapkan atau tidak gitu. Karena kan kalau misalnya kita ternyata dapat data, kok page ini yang scrolling cuma sampai 10 dan 25% ya, kenapa sih mereka nggak melanjutkan scrollingnya, apa yang membuat mata mereka stop di scrolling persen tersebut. Nah, itu yang kita bisa analisa ke depannya. Lalu yang ketiga, ini ada segi outbound link click. Ini kalau misalnya dilihat, ini itu fungsinya kita bisa men-tracking external link yang kita taruh di website itu seberapa banyak. Lalu site search, bagaimana site search itu digunakan di dalam website kita, dari segi search, query, sama keyword. Video engagement by default hanya ada 3,
video start, progress, dan video complete. Nantinya progress ini threshold-nya tidak bisa diatur, berbeda dengan kalau misalnya kita setting by custom. Kalau misalnya video engagement, sebetulnya dari saya sih menganjurkan yang otomatis mungkin ada di start sama complete saja gitu. Untuk progress ada baiknya memang secara customize atau secara manual itu kita yang atur sendiri threshold-nya. Lalu file download, kita juga bisa menganalisa sebetulnya seberapa banyak sih file download yang dilakukan di website kita, terus bentuk filenya apa yang paling banyak, dan juga page apa yang menghasilkan download paling banyak di website atau aplikasi kita. Seperti itu. Ini adalah e-commerce tracking, karena nantinya memang integrasi apabila memang kita memiliki sebuah aplikasi e-commerce, nantinya kita bisa dapat sebuah tracking ataupun funneling yang lebih baik, karena kalau misalnya di Universal Analytics, e-commerce itu disatukan di conversion. Kalau misalnya di Google Analytics, itu disebut sebagai monetisasi, di mana di dalamnya itu kita bisa dapat e-commerce purchase, in-app purchase, dan juga publisher ads-nya itu secara data insight-nya seperti apa. Nah, ini adalah fitur terakhir yang mungkin perlu untuk di-highlight, yang mana ketika kita membahas event, berbeda dengan versi sebelumnya dari Universal Analytics. Karena kalau misalnya versi sebelumnya dari Universal Analytics, kita pakai basic data-data yang memang sudah disediakan oleh Google. Berbeda dengan Universal Analytics, Google Analytics 4 ini dari segi reporting, itu perlu untuk dilakukan debugging. Debugging di sini seperti apa sih? Kita sebetulnya ingin mengcapture parameter ataupun firing dari event kita ini sudah nyala atau belum. Lalu secara trigger yang kita lakukan, baik itu secara otomatis ataupun manual, itu sudah berjalan atau belum. Oleh karena itu, Google Analytics 4 sekarang kalau sudah diintegrasikan dengan Google Tag Manager, itu mampu untuk dilakukan event debugging. Jadi rekomendasi saya memang untuk fase terakhir ketika melakukan instalasi dari Google Analytics 4, sepertinya it's a must untuk dilakukan debugging seperti ini. Karena kalau ternyata kita mendapati event yang memang akan kita tarik itu tidak firing, itu bisa segera kita lakukan recovery gitu. Sebetulnya ini masalahnya di apa sih? Masalah di parameter kah? Ataupun masalah di labeling kah? Dan lain-lain. Dari segi IP yang di-capture oleh Google Analytics sendiri, itu sekarang ada dari segi Google Analytics 4, itu sudah tracking dan menyimpan IP address kita untuk menjadi sebuah report geolocation. IP anonymous ini sebetulnya menjadi fitur yang ada di Google Signal, yang mana kalau yang tadi saya sebutkan, kalau misalnya by default, sebetulnya di versi sebelumnya ini, IP anonymous itu built-in dan ini bisa di-disable gitu. Sedangkan misalnya di Google Analytics 4, fitur ini built-in dan juga by default di-enable oleh Google itu sendiri. Karena nantinya sendiri itu akan mengikuti peraturan regional yang memang tergantung dari negaranya, itu bisa melakukan fitur ini atau tidak. Nah, ini mungkin kita masuk ke beberapa pertanyaan yang mendasar terkait Google Analytics 4. Ini yang paling sering, mungkin paling sering saya dapatkan dari diskusi, mungkin dari teman-teman Suite Media ataupun yang lainnya gitu. Mas, kok nggak ada bounce rate? Mas, kok nggak ada behavior flow? Gitu. Bounce rate, ya, to be honest, saya mungkin bisa bilang goodbye bounce rate and welcome engagement rate. Jadi sebetulnya di Google Analytics 4 ini sudah tidak ada bounce rate lagi gitu. Jadi karena memang dari Google sendiri itu sudah tidak menganggap bounce rate menjadi qualified metric yang bisa menyampaikan bahwa audiens itu engage dengan
page kita atau dengan website kita, dengan aplikasi kita, itu melalui bounce rate. Mereka sudah upgrade bounce rate ini menjadi sebuah engagement rate. Mungkin di sini bertanya-tanya gitu, kenapa engagement rate ini keuntungannya apa, dan juga parameter untuk mengukurnya itu seperti apa. Kalau misalnya bounce rate, seperti kita tahu, dia melakukan pengukuran dari segi page view dan juga dari segi under 10 second visit, dan juga no conversion event gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya di engage session, itu orang-orang yang ditandai sebagai engage dengan kita, itu setidaknya mereka melakukan kombinasi antara page view dan juga di atas atau sama dengan 10 detik, atau dia memang sudah melakukan conversion event yang kita tanam di website kita. Jadi ketika saya landing, saya di homepage tersebut melakukan sebuah conversion, misalnya di homepage tersebut saya melakukan action, submit, dan lain-lain. Habis itu ya saya cabut aja gitu. Kalau misalnya di versi sebelumnya, mungkin itu dicatat sebagai bounce rate, sebagai apa, data yang kurang baik. Sedangkan kalau misalnya di Google Analytics 4, ketika saya melakukan action tersebut, saya dianggapnya engage session. Saya dianggapnya sebagai qualified audience karena saya sudah melakukan action di dalamnya gitu. Lalu jadi ini yang mungkin sedikit tricky karena saya nggak tahu juga ke depannya ini memang bounce rate itu, apalagi klien-klien sudah terbiasa dengan penggunaan bounce rate sebagai pengukuran seberapa besar sih audience engage dengan website ataupun aplikasi kita melalui percentage bounce rate. Ya mungkin menjadi tugas kita adalah bagaimana sekarang mengenalkan mereka terkait engagement rate, dan bagaimana engagement rate ini sebetulnya menjadi sebuah tolak ukur dan juga hasil upgrade dari bounce rate itu sendiri. Lalu pertanyaan kedua, Mas, kok nggak ada behavior flow? Sebetulnya behavior flow itu masih ada gitu. Behavior flow ini sebetulnya sekarang ini love and hate relationship saya dengan Google Analytics 4 ya. Karena saya terbiasa dengan Google Analytics yang sudah disediakan dari segi data behavior flow-nya, udah saya tinggal klik aja nih tombolnya, dan nanti data-datanya sudah tinggal kita tinggal kita setting gitu. Starting page-nya seperti apa, first second interaction-nya seperti apa. Sedangkan kalau misalnya di Google Analytics 4 sendiri, itu kita diharuskan untuk membuat DIY report dari behavior flow itu sendiri. Jadi behavior flow itu sendiri nantinya akan dinamakan ini path analysis. Jadi nanti kita harus menarik dimension, segmentation, lalu kita ingin sedalam apa melihat interaksinya, itu melalui path analysis secara manual. Sebentar. Nah, di yang berikutnya saya ingin menjelaskan, tapi mungkin ini akan lebih dalam di sesi berikutnya. Semoga kita akan bertemu lagi di sesi berikutnya tentang GTM. Itu kita akan membahas tentang custom definition atau custom dimension, di mana mungkin saya dari tadi bilang bahwa tidak semuanya tracking ataupun data-data yang kita tarik di dalam Google Analytics 4 ini ada yang sudah disediakan, ada yang perlu kita secara manual kita tarik. Nah, ini kita diberi fungsi yang dinamakan custom dimension, dan juga nanti akan ada custom matrix. Custom dimension dan custom matrix ini sebetulnya ini sedikit redundant, karena custom dimension dan juga custom matrix ini sebetulnya nantinya bisa kita lakukan di GTM, di Google Tag Manager. Bagaimana secara event parameter ternyata kita ingin men-track sebuah button label, kita ingin men-track sebuah video, kita ingin men-track sebuah form di dalam website ataupun aplikasi kita gitu, melalui custom dimension dan custom matrix ini. Nah,
Di sini disediakan fitur, tapi sebetulnya kalau saya sih sejauh ini menyarankan nantinya kita melakukan implementasi ini melalui Google Tag Manager terlebih dahulu. Karena kalau misalnya kita melakukan ini melalui Google Analytics 4, secara secara bahasa mudahnya mungkin sekarang masih lebih gampang di Google Tag Manager. Karena dari segi Google Tag Manager, fitur-fitur dan juga uh, apa ya namanya, event parameter dan juga nanti kita tag dan juga triggeringnya itu sudah disediakan. Kalau misalnya di sini kita masih harus manual untuk melakukan deskriptif dari name-nya dan lalu event-nya itu juga, dan dari versi debugging-nya juga itu lebih baik mungkin melakukan dari Google Tag Manager. Ini adalah custom metric, ya berbeda dengan custom definition. Custom metric ini nanti berurusannya sama unit pengukuran dan juga value yang akan kita tarik itu seperti apa. Dari segi hit, dari segi purchase, dan lain-lain. Ini secara matrix, value-nya bisa kita lakukan labeling melalui Google Analytics 4 atau Google Tag Manager. Implementasi, mungkin banyak yang bertanya, bagaimana sih, jadi apa yang harus kita lakukan untuk dapat akses Google Analytics 4 kalau misalnya memang sudah ready untuk melakukan upgrade. Karena sepertinya sih sekarang sudah paralel beberapa orang yang mungkin dari kita juga sudah dapat email dari Google, sudah saatnya untuk upgrade ke Google Analytics 4 gitu. Nah, ada beberapa opsi. Kalau misalnya kita sudah memiliki Universal Analytics, sebetulnya itu sudah bisa kita upgrade langsung. Sudah ada opsi untuk upgrade to GA4 di properti kolomnya, di fungsi admin. Dan nantinya, nanti kita sudah tinggal mengikuti I want to create a new Google Analytics for property. Itu sudah get started, dan nantinya sudah kita langsung create property. Nanti ketika create property, itu ada opsi, kita akan dapat dua property. Property yang pertama itu adalah Google Analytics yang biasa, sama yang satu lagi Google Analytics 4. Kita nggak tahu reason sebetulnya kenapa kita masih diberikan dua ketika upgrade Google Analytics 4. Mungkin salah satu yang saya tangkap itu mungkin kita diberikan waktu dulu untuk membedakan antara Google Analytics 4 dan juga Google Analytics versi sebelumnya, Universal Analytics, dari segi pembeda, dan juga takutnya memang kalau misalnya secara full di-upgrade itu Google Analytics 4, nanti akan banyak perubahan yang bikin kita bingung. Misalnya yang tadi bounce rate, kita biasanya report ke klien bounce rate bounce rate-nya berapa persen gitu. Terus ketika kita ditanya, Mas, bulan ini bounce rate-nya berapa ya? Maaf Bu, bounce rate-nya hilang, kan rada susah juga gitu kan. Nah, mungkin pengertian-pengertian seperti ini. Dan nanti kita bisa langsung compare sebetulnya Google Analytics yang memang properly untuk digunakan di next-nya itu seperti apa, sembari kita juga menjadi tugas kita lah sebagai konsultan dan juga digital agency untuk melakukan update informasi terkini terkait analytics dan juga data ke klien-klien kita. Lalu ketika sudah kita mendapatkan sebuah properti Google Analytics 4, kita akan diarahkan melakukan data collection. Data collection ini itu yang tadi saya sebutkan dengan nama Global Site Tag atau GTag. Jadi nantinya kita hanya perlu untuk menanam ataupun menaruh sebuah Global Site Tag ini di dalam website kita dengan berbagai macam fitur yang nantinya bisa kita kembangkan secara manual gitu. Lalu si tag installation ini juga itu memang diharapkan secara instalasinya bukan hanya dari segi web page, tapi apabila memang ada mobile apps yang ingin kita tracking, itu secara Firebase SDK-nya juga, itu kita bisa collect data melalui tag yang sudah disediakan oleh Google Analytics 4. Ini adalah tampilan bagaimana setelah kita setup Google Analytics 4 itu, ada beberapa opsi data yang memang
kita collect, misalnya dari segi iOS, Android, dan juga web, itu tinggal add stream data saja. Nantinya ketika kita sudah ngeklik add stream data, itu kita mendapatkan instruction untuk bagaimana sih kita menginstalnya di on-page tagging kita. Akan ada opsi kita melakukan hardcode melalui website builder ataupun melalui Google Tag Manager. Dan kembali lagi mungkin kita arahkan lebih ke Google Tag Manager agar nantinya semua tagging yang terkait website klien, aplikasi klien itu ada di dalam satu kontainer Google Tag Manager, dan nantinya kontainer ini secara live deployment kita bisa dapat update-update-nya. Nah, nantinya kita sudah langsung ada di fase terakhir, successful connect your properties with Google Analytics 4. Gitu. Sebetulnya kalau misalnya di sini, ini kita sudah bisa menggunakan, gitu. Kita sudah menggunakan fitur-fitur dari Google Analytics 4 itu sendiri. Kita biasanya nunggu 1 hari deh untuk dapat datanya itu tersebut di-collect oleh Google. Tapi yang mungkin perlu ditambahkan adalah ada baiknya kita melakukan karena kalau misalnya saya berdiskusi dengan Mutia, dengan banyak klien kita yang memang mengharapkan user data insight yang dalam gitu dari segi demografik misalnya, dari segi interest, apakah interestnya sudah sesuai dengan yang mereka harapkan, lalu dari segi age gap. Nah, ketiga fitur tersebut dari segi age gap dan juga dari segi interest itu biasanya mereka tidak muncul terlebih dahulu. Makanya kita harus enable data collection ini dulu agar nantinya data-data tersebut bisa muncul. Kalau misalnya di Google Analytics sebelumnya, ini adalah Journey Enable Google Remarketing, kalau tidak salah. Jadi di property settings itu ada Audience Remarketing Report, itu harus kita enable terlebih dahulu agar mendapatkan Audience Insight atau Demographic Report secara full. Nah, seperti itu. Thank you. Sebetulnya ini ada link yang nantinya bisa membantu teman-teman kalau misalnya ingin belajar lebih tentang Google Analytics. Ada analytics.google.com/analytics/academy. Ini ada free certificated dari segi Google Analytics dan juga Google Tag Manager. Mungkin setelah kita sesi ini aku masuk ke demonstration dari Google Analytics 4 kali ya. Kita sharing sedikit tentang apa saja sih yang bisa kita lakukan di Google Analytics 4 dan pembedanya dengan Universal Analytics itu seperti apa. Sebentar, saya ganti sharing screen-nya terlebih dahulu. Ini gimana? Oke. Screen saya sudah terlihatkah yang browser? Aman. Oke. Ya, saya menggunakan, oh ya, ini tadi sempat saya baca sekilas dari Mas Chandra, ada pertanyaan tentang script yang harus ditanam itu seperti apa. Kalau misalnya dari script, sebetulnya yang paling utama yang untuk ditanam itu adalah global site tag yang tadi saya sebutkan. Ada one line tracking code yang harusnya kita tanam, baik itu secara hardcode ataupun secara GTM, itu nantinya bisa ngebantu kita integrasi dengan software Google tersebut. Tapi kita kan tidak hanya menggunakan Google saja gitu terkait tracking, kita juga ada misalnya dari segi kalau misalnya ada request terkait Facebook itu sendiri ada beberapa kategori sebetulnya. Code apa saja yang bisa melalui GTM, code apa aja yang masih belum bisa melalui GTM. Saya di sini menyampaikan mungkin belum bisa ya, karena tahun kemarin itu Pixel itu masih belum bisa dilakukan implementasi melalui GTM atau Google Tag Manager. Tapi tahun ini dari segi community-nya
itu sudah melakukan submit, dan itu sekarang sudah verified dari Google-nya sendiri. Aduh. Aduh. Nah, ya, saya masuk ke tampilan awal dari Google Analytics 4 milik IDX Go Public. Nah, kalau misalnya dari kita lihat, ini cukup refreshing. Mungkin kalau misalnya yang baru transisi dari Universal Analytics, kok tampilannya jadi gini sih? Ya, kalau misalnya dari segi tampilan memang cukup refreshing. Ini yang tadi saya sebutkan, Insight itu menjadi sebuah fitur yang sedang dikembangkan oleh Google sendiri, agar nantinya bisa membantu kita menganalisa segala sesuatu lebih cepat. Ini tadi saya coba melakukan automated insight performance week over week. Nah, itu kita sudah tinggal langsung memberikan jawabannya di kanan ini. Bagaimana sih traffic kita dari per minggu, dan nantinya akan ada yang bisa di berapa banyak user yang kita dapat minggu lalu, apa saja top page kita, dan lain-lain. Ini sudah disediakan oleh Google, dan nantinya kemungkinan besar akan di-update terus. Lalu kita masuk ke real time. Dari segi real time, ya, ini secara fitur bagi saya masih sama dengan fitur Universal Analytics, tapi tampilannya memang kita sekarang lebih bisa lihat mapping dari user yang sedang mengakses itu ada di mana saja sih, Medan, terus dari kota Bengkulu dan kota-kota lainnya, itu kita sudah bisa lihat real time report. Atau kalau misalnya di sini sebetulnya dikasih namanya itu bukan real time overview sih, mereka kasih namanya itu stream view. Jadi nantinya kita bisa streaming data yang memang sedang terjadi ini, traffic datanya seperti apa gitu. Dan event code-nya sendiri ini event-event yang terjadi di website IDX Go Public ini berdasarkan yang tadi saya sebutkan, ya, ini adalah overview dari saya tariknya itu adalah bulan tanggal 1 sampai 31 Maret. Satu bulan Maret itu sebetulnya overview seperti apa. Nah, ini kita bisa melihat landscape-nya itu secara overview kayak gimana, tapi mungkin lebih itu ada di user dan traffic. Ini sama-sama tapi beda. Kalau misalnya user acquisition itu sebetulnya kita bisa melihat sebetulnya user kita ini qualified-nya itu seperti apa. Kalau misalnya traffic yang qualified-nya itu seperti apa. Mereka itu, kalau misalnya user, kita bisa tahu, oh ternyata yang lebih qualified itu user yang datang dari organik ya, user yang datang dari referral ataupun lainnya. Sedangkan kalau misalnya di traffic, nantinya kita bisa breakdown lagi, organiknya itu seperti apa ya. Lalu misalnya referral itu, referral yang kayak gimana sih gitu. Nah, itu kita bisa breakdown di traffic acquisition. Secara user, ini ada tiga traffic funnel yang bisa kita lihat dari IDX Go Public. Paling atas itu non, organic, dan juga referral. Terkadang mungkin ada yang masih kebingungan nih, non itu kayak gimana sih? Suggestion dari saya, memang kita melakukan plus ini. Di plus ini, kalau misalnya di versi sebelumnya, itu adalah secondary dimension. Jadi kita kita lebih dalam lagi melihat secara mengupas traffic yang atau user yang sedang kita lihat itu datangnya dari mana. Misalnya itu dari Medium, terus kita lihat dari segi session source-nya. NaN-nya ini seperti apa sih? Ternyata NaN-nya itu ketika kita breakdown, ternyata NaN-nya itu sendiri itu datangnya dari direct. Karena memang direct sendiri
itu ditandainya sebagai none. Tapi alangkah baiknya memang ketika kita membuat report, itu kita tidak menyertakan traffic none di dalam report kita gitu. Lalu kita bisa breakdown lagi source and medium-nya, terus kita melihat kita ke kanan new user-nya seperti apa, engage session itu seperti apa sih Mas gitu. Kalau misalnya sebelumnya kan session doang. Nah, kalau misalnya engage session itu adalah orang yang memiliki session lebih dari 10 detik dan juga atau di website tersebut sudah melakukan conversion event di dalam page-nya gitu. Jadi kita bisa mengukur sebetulnya orang-orang yang qualified itu berapa banyak sih dari traffic kita gitu. Lalu kita lihat engagement rate 81% dari referral direct. Nah, ini bisa kita jadikan sebuah insight juga, ternyata engagement rate yang paling besar itu datangnya dari traffic atau audiens yang seperti apa gitu. Lalu engage session per user, ini adalah persentasenya dibandingkan satu user, itu berapa banyak, average engagement time. Terus kalau misalnya di sini, mungkin pertanyaannya, ini sama nggak sih dengan average session duration? Kalau misalnya di fase sebelumnya kan dinamakannya average session duration gitu. Kalau misalnya di sini berbeda dengan di versi sebelumnya. Kalau misalnya di Universal Analytics, average session duration itu di-compare dengan session duration yang memang sudah ada. Kalau misalnya di sini, ini kalau tidak salah itu dibandingkannya sendiri atau pengukurannya adalah dengan engage session yang ada di awal tadi. Lalu di sini sebetulnya ada event count. Nah, event berapa banyak yang terjadi ini saya balikin ke default dulu mungkin ya supaya lebih mudah. Sorry. Nah, ini saya kembalikan dulu ke default. Nah, kalau misalnya dilihat di sini event count. Nah, di sini kita bisa breakdown lagi eventnya itu yang pengen kita ukur secara overview itu seperti apa sih. Kita ingin mengukur misalnya file download. Paling banyak melakukan download di website kita itu sebetulnya adanya dari audiens yang mana sih? Ternyata kalau misalnya dilihat, ternyata mayoritas itu datangnya dari orang-orang yang mengetikkan website kita secara direct. Nah, nantinya menjadi insight untuk strategi yang lainnya agar gimana caranya kita bisa membuat sebuah call to action, misalnya dari organik ataupun misalnya nanti ada traffic dari ads gitu. Kita bisa menarik orang agar men-trigger lebih banyak mendownload dan lain-lain. Itu tergantung dari objektif dari klien itu sendiri. Kita masuk ke yang berikutnya. Untuk conversion, ini sebenarnya event-event ini kita bisa mark as conversion nantinya. Nantinya bisa kita mark as conversion, cuman menurut penggunaan conversion ini ada alangkah baiknya adalah untuk segala sesuatu yang memang bisa diukur secara revenue, misalnya secara purchase, secara jadi revenue kan terus ke total revenue, angka-angka rupiahnya ini bisa ini kita lihat traffic acquisition yang terdefault, kenapa langsung di baru nanti kita pilih secondary dimensionnya itu apa yang ingin diukur gitu. Secara matrix ini sama ke kanannya. Makanya tadi saya bilang di awal user acquisition sama traffic acquisition ini ya beda mirip lah gitu secara fungsi. Karena nantinya ini bisa diatur dari first dimension sama secondary dimension ini juga. Kalau saya sih biasanya ngaturnya dari salah satu aja, nantinya saya tinggal ganti-ganti dimensionnya yang sedang saya cari gitu. Oke, kita lanjut ke
gitu. Yang itu page and itu namun terus kalau di antara 6.000 diantaranya itu scrolling di angka di bawah 90%. Dan nantinya lebih baik ketika memang si scrollingnya ini kita breakdown lagi sebetulnya page and screen-nya itu seperti apa sih? Ini yang 60% di page apa aja gitu. Lalu dari segi file download, ini kita bisa lihat ada 1.400 orang yang mendownload file yang ada di website kita gitu. Kalau misalnya di IDX, kalau misalnya kita bisa breakdown, mungkin saya sudah bikin belum ya di IDX. Sebelumnya sudah belum di customize. Jadi sebetulnya nanti secara ini nantinya kita bisa breakdown lagi. Kalau misalnya orang lagi mendownload file apa, naming-nya apa, terus dia berasal dari ini sebuah KPI yang kita laporkan ke ke klien bahwa oh iya penempatan file download kita atau penempatan apa ya, penempatan file kita itu sudah benar. Ini lebih banyak insight itu ketika memang ini nanti ketika sudah kita customize reportnya menggunakan GTM, itu nanti kita bisa compare dari segi misalnya di homepage-nya IDX ya. Sebentar. Misalnya kalau nggak salah di homepage-nya IDX itu paling banyak orang yang mendownload itu adalah unduh daftar sektor dan industri BEI gitu. Ini mendominasi download dari dari data Google Analytics 4 gitu. Nah, mungkin ada aja gitu pertanyaan dari klien, Mas kok yang ini nggak demand orang yang downloadnya sedikit ya yang di bawahnya. Nah, dengan data itu sebetulnya kita bisa bawa ke klien dan juga bukan hanya ke klien sih, itu bisa menjadi insight secara internal kita. Oh, apakah memang kita secara pengunduhan data tersebut kita penaruhannya itu kita masih belum sesuai atau bisa lebih di highlight dan lain-lain, itu bisa kita laporkan di report analytics kita gitu. Terus kalau misalnya user engagement ini sebetulnya setahu saya itu hasil transfer dari Firebase. Ini matrix-matrix yang memang sudah ada di Firebase. Lalu di sini ada video progress, video start, sama video complete. Video start sama complete itu ya start sama complete dari 0 sampai yang 100%. Tapi kalau misalnya progress di sini, validitasnya harus kita cek terlebih dahulu. Terlebih kalau misalnya ternyata ini masih yang tadi saya sebutkan sebagai enhancement measurement. Karena kalau misalnya progress itu, alangkah baiknya memang kita sudah tahu threshold kita itu berapa persen. Kalau misalnya otomatis, itu kita masih belum tahu nih, ini tuh sebenarnya dianggap progress itu berapa persen sih. Nantinya kalau misalnya kita secara customize event name-nya kita sudah bikin, misalnya video progress underscore 50%, kita bisa melihat, oh ini ada berapa orang sih yang sudah melihatnya 50%, berapa orang yang cuma melihat 10% dan lain-lain. Fungsinya adalah nantinya kita bisa memberikan insight ke klien, misalnya dari segi konten, videonya terlalu lama nih, hook-nya nggak dapat, atau misalnya kalau misalnya sekarang mungkin bisa disebutkan namanya first attach gitu. Jadi orang tuh harus dikasih informasinya di awal dan lain-lain. Kalau misalnya dikasih di akhir, ternyata orang-orang masih belum dapat informasi utamanya dan lain-lain gitu. Ini adalah event. Dari segi event sebetulnya ini nantinya bisa kita customize. Ini salah satu, tadi saya testing sedikit aja, custom event. Salah satu custom event yang bisa kita tarik, tapi ini masih not set. Custom event ini nantinya kita bisa breakdown lagi nih. Ini saya coba sampling dari salah satu saja gitu. Dari segi video title-nya itu kayak gimana. Nih, datanya masih belum keluar.
nantinya ini akan muncul nih video title yang di-play itu seperti apa. Terus kalau misalnya dari custom sendiri di luar dari video title, itu kita bisa breakdown. Misalnya file download ini itu kita bisa breakdown file naming-nya apa dan lain-lain. Itu bisa kita gunakan di custom dimension di Google Tag Manager ataupun di Google Analytics secara langsung. Kita ke berikutnya, page and screen. Ya, ini ada page and screen, bagaimana secara page title kita bisa melihat page title yang paling perform itu yang mana, secara view, secara user, dan juga new user. Ini bisa kita content drill down kan per page-nya. Ini secara first dimension ya, ini bisa kita edit juga. Kalau saya rekomendasikan untuk melihat page path-nya. Karena kalau misalnya page path itu sebetulnya kita bisa melihat secara langsung URL yang paling perform itu yang mana. Jadi nanti dia langsung mengeluarkan semua page yang memang ada di website kita. Nah, ini kalau misalnya dilihat ternyata homepage 20.000, terus ternyata how to IPO slide 0 ini 700 view orangnya. Nah, ini menjadi sebuah karakteristik penting dari title naming, terus misalnya page length dari title untuk disesuaikan dari segi panjang karakternya dan juga penggunaan attribution di dalamnya, karena nantinya akan membantu kita ketika membaca data-data tersebut gitu. Terus di monetisasi, ini kita bisa melihat conversion. Sebetulnya kalau misalnya website atau aplikasi kita ini berbentuk e-commerce purchase ataupun nantinya bisa kita tracking item view dan lain-lain, ini bisa kita lihat di dalamnya dari segi add to chart, chart to view rate dan lain-lain. Ini bisa kita integrasikan baik itu dari segi mobile ataupun nanti dari segi website gitu. Jadi semisal saya akan yang tadi saya sebutkan di awal, apabila saya akan melakukan add to chart di dalam laptop misalnya, terus saya mau belinya di handphone deh biar gampang verification pembeliannya. Nah, ini akan didata di sini sebagai satu user saja dan nantinya tidak ada redundant data di dalam e-commerce purchase ini sendiri. Oke. Ini dari segi conversion untuk in-app purchase dan lain-lain itu sepertinya sama juga. Kalau misalnya in-app purchase nanti akan di breakdown. In-app purchase ini secara quantity ataupun produk ID yang memang terregistrasi ini bisa di breakdown di sini seperti apa, terus quantity-nya dan lain-lain. Terus publisher ads ini nanti kalau misalnya di website atau application kita ini menggunakan sebuah publisher ads, ini bisa diintegrasikan dari segi conversion-nya gitu. Oke, yang ketiga ini sudah, kita ke retention. Retention, kalau misalnya kita lihat, ini tadinya mungkin tidak ada ya di Universal Analytics. Kalau misalnya di retention sendiri, pergunaannya untuk apa sih? Retention ini sebetulnya kalau misalnya dilihat mirip dengan overview yang di atas itu. Tapi kalau misalnya di sini penggunaannya itu adalah untuk melihat data tren perharinya bagaimana, jadi kita bisa monitoring, terus nanti secara pergerakan dari segi misalnya dari segi user engagement-nya, itu dari segi day 1 sampai day 13 itu bagaimana. Ini secara retention atau data trend-nya bisa kita lihat dan bisa kita analisa dari sini. Mungkin sejauh ini masih belum ada ya kebutuhan untuk mengambil analisa, tapi langkah baiknya tetap kita cek untuk melihat bagaimana sih tren yang terjadi di website kita. Let's say ternyata ada drop yang sangat jauh, itu bisa langsung kita analisa day by day seperti apa yang terjadi. Oke, kita masuk ke user. User kita masuk ke demografik. Ini mungkin salah satu report yang paling disukai oleh klien karena ini menjadi sebuah mandatory report yang biasanya kita sampaikan. User
Dari segi country, ini bisa kita lihat. Terus dari segi last 13 minutes user, itu datang dari mana. Terus dari city-nya. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. User by gender dan user by interest ini ternyata masih belum enable. Ya, kalau misalnya kita track back lagi, berarti kita sudah bisa mengira-ngira gitu. Ini terjadinya kenapa gitu kan. Berarti yang perlu kita cek pertama adalah dari segi Google Sinyal. Apakah Google Sinyalnya ini sudah nyala atau belum? Kalau misalnya sudah, kita bisa turun lagi tuh, bukan dari Google Sinyal. Kita bisa ngelihat remarketing report-nya sih udah nyala atau belum dan lain-lain gitu. Nah, nanti dari sini baru kita bisa dapat datanya secara full gitu. Lalu kita ke demographic detail. Demographic detail sendiri, ya ini adalah breakdown dari data-data yang ada di overview itu. Biasanya sih kita lihat dari segi country-nya ini kita ganti menjadi age misalnya, nanti ketika memang sudah ada, ini nanti akan ada age gap di bawahnya gitu. Terus kalau misalnya dari segi gender bagaimana, dan data yang lain. Kalau misalnya sekarang dari country dulu. Nah, dari segi country ini kita bisa lihat negara-negara yang memang berinteraksi dengan website ataupun aplikasi kita. Terus baru kita setting secondary dimension. Iya, kenapa sih saya suka membahas tentang secondary dimension? Karena memang bagi saya data yang luar ini terkadang masih belum terlalu cukup gitu. Kita perlu data lain sebagai data pembanding atau data lebih deep insight lagi. Sebetulnya sessionnya itu oke, orang Indonesia, tapi orang Indonesia yang mana gitu. Ternyata kita bisa ngambil source-nya. Kita tarik secara season source. Oh, ternyata orang Indonesia yang dari direct gitu. Jadi memang lebih baik jika memang kita menggunakan secondary dimension ini untuk memperdalam insight kita ketika reporting, ketika melakukan insight internal dan lain-lain gitu. Jadi nantinya kita bisa bercerita lebih ketika kita menjabarkan sebuah data gitu. Oke, kita lanjut ke bagian tag. Oke, dari segi tag sendiri ini kita bisa lihat overview-nya. Sebetulnya ini sama dengan yang Universal Analytics, ada irisan, ada web, dan lain-lain. Kalau misalnya sepengetahuan saya, ketika kita menggunakan ketika kita menggunakan Google Analytics 4, itu nanti akan ada irisan antara web dan juga application gitu. Jadi sebetulnya kita bisa tahu saya menggunakan web dan application ini dalam peruntukannya apa, terus nanti berapa banyak orang-orang yang melakukan hal yang sama gitu. Kalau misalnya nantinya web dan juga app-nya pie chart-nya sedikit, irisannya, nah itu kan berarti kita perlu jadikan insight juga ke klien gitu. Kok ini integrasi web dan application kita sedikit ya, kita perlu untuk boosting nih dari segi traffic, misalnya brand awareness dari salah satunya itu perlu untuk kita integrasikan dari segi komunikasinya dan lain-lain, dan lebih mengajak orang untuk download aplikasinya gitu. Ini kita bisa lihat dari segi platform, web, desktop, mobile, tablet. Ini, wow, desktop yang paling besar kemungkinan karena memang penggunaan IDX sendiri itu karena untuk sesuatu yang lebih lebih serius mungkin ya. Jadi mereka lebih prefer untuk menggunakan desktop sebagai akses utama website-nya. Terus nantinya ketika memang dari segi platformnya ini ada application, itu akan tertulis di sini tipe device-nya itu bagaimana. Terus ini dari segi user, browser, device kategori, dan lain-lain. Ini screen resolution, itu sudah disampaikan di dalam report ini. Lalu kita masuk ke tag details, ini adalah breakdown dari apa yang ada di overview. Jadi kita bisa melihat secara trennya itu bagaimana, terus kita bisa menarik juga
Kalau misalnya sebentar, kalau misalnya saya sih kadang melihatnya yang suka saya lihat itu device kategori, terus nanti dari desktop, mobile, tablet ini kita bisa ngelihat misalnya gendernya, terus saya bisa melihat juga page on screen-nya. Tapi ini nantinya bisa kita kombinasikan dengan session acquisition juga. Sebetulnya mereka ini datang ke session campaign yang mana gitu. Kalau misalnya session campaign, nah ternyata desktop datangnya direct, berarti mereka mengetikkan langsung gitu. Mobile direct juga. Wow, dua-duanya ternyata directnya itu datang baik itu dari desktop dan juga mobile gitu. Ini kita bisa analisa lebih dalam lagi ketika memang ada pertanyaan dan juga kita melakukan pelaporan ke klien. Terus berikutnya kita masuk ke fase event. Event conversion. Nah, conversion sendiri ini sebetulnya baru ada, ini saya nggak tahu sih kenapa ada purchase. Nah, ini akan ada conversion di dalamnya. Nanti ketika memang ada purchase app, ada in-app purchase, dan lain-lain, ini datanya bisa dilihat di sini. Terus kalau misalnya sementara ini, bisa kita lihat di event. Sebetulnya bagaimana sih pergerakan event dari website IDX ini? Ternyata dibandingkan pergerakannya, ini ternyata klik itu sedang naik. Ini trafficnya berarti sekarang sedang green light nih. Ini trafficnya sedang bagus. Nah, ini kita bisa modify juga eventnya. Kita modify event ini sebetulnya penggunaannya adalah nantinya bisa kita edit event-event ini secara parameternya bagaimana atau create event baru gitu. Dan juga event-event yang diregistrasi di sini itu bisa kita pindahkan ke conversion gitu. Terus di yang berikutnya ini ada analisis. Analisis ini adalah kalau misalnya di sebelumnya itu adalah custom report. Kalau misalnya custom report, kita bisa lihat kita masuk ke analisis hub dulu deh. Analisis hub ini sebetulnya kita sudah disediakan nih beberapa template galeri yang memang biasa digunakan oleh audiens dari Google Analytics gitu. Ini kita ambil salah satu salah satu sampel aja. Saya menjawab pertanyaan mungkin kok behavior flow hilang ya di Google Analytics. Nah, ini path analysis adalah jawaban buat melakukan DIY report dari path analysis itu sendiri. Jadi kalau misalnya, nah ini adalah tampilan path analysis. Path analysis ini biasanya kita diberitahu starting event-nya itu apa. Biasanya kan pasti season start gitu. Nah, berikutnya ini secara default mereka akan memberikan event name lagi karena ya event menjadi sebuah tolak ukur dari Google Analytics 4. Tapi kalau misalnya dari kita, kebutuhan utama saat ini adalah mungkin lebih untuk mengetahui page title dan juga page screen kita itu sebetulnya ada di interaction keduanya ada di mana sih. Nah, dari session atau orang itu larinya ke IDX Go Public sebanyak 15.000 orang gitu. Nah, dari sini itu sebetulnya ini sedikit yaitu love and hate relationship saya dengan Google Analytics 4 gitu. Karena di sini tidak disampaikan drop off rate-nya dari Google Analytics 4 gitu. Yang di sebelumnya kita dapat kolom merah di sini sebetulnya berapa persen sih yang drop off dan lain-lain. Nah, jadi kita harus secara manual. Tadinya sih ini belum ada, mereka itu datang sampai interaction ini datangnya sampai interaction pertama saja gitu. Nah, untuk dapat data step 2 dan step 3-nya adalah kita dengan cara mengklik data yang akan kita tarik gitu. Nah, nantinya ini ketika kita klik, ini kita baru dapat nih step 2-nya ternyata nggak ada yang berhubungan sama
page yang sebelumnya yang 15.000 ini, berarti kemungkinan besar mereka drop off di interaction pertama gitu. Terus kita mau breakdown lagi, misalnya data deleted ini apa. Nah ini saya kurang tahu juga sih data deletednya itu kenapa, dan ternyata ending screen-nya itu ada di homepage mereka 27 orang. Nah, salah satu yang mungkin secara mandatory biasa saya lakukan, itu kita harus melakukan ini breakdown ini, tadi kan masih kosong. Breakdown ini tadinya by default ini kosong seperti ini. Dari saya sih menyarankan agar title nantinya, sebentar. Nah, page title ini kita bisa mendapatkan page-page yang memang kita kehendaki buat kita highlight. Nah, kita bisa tahu IDX Go Public interaksi pertama dan keduanya itu seperti apa dan berapa banyak orang. IDX ini saya kurang tahu IDX apa. Nah, ini itu berapa banyak dan lain-lain profiling. Nah, yang paling penting adalah dari segi path analysis ini adalah bagaimana nantinya kita membuat tanggal gimana segmentation, dimension, dan matrix. Yang perlu secara basic diketahui adalah segment, dimension, dan matrix gitu. Segmentation, ya secara pengelompokan orang-orang yang ingin kita cari itu seperti apa sih? Kita ingin mencari direct traffic, kita ingin mencari paid traffic, ataupun kita kalau misalnya mau kita kosongin, berarti kita menganalisa all user. Lalu berikutnya secara dimensi. Dimensi pengukurannya kita mau mencari apa saja. Di sini kita bisa tarik secara dimensionnya itu ternyata kita pengen nyari event name, page title, dan juga page title and screen. Nantinya secara manual ini akan kita tambahkan ke step-step berikutnya. Gitu. Ini sudah kita lihat. Lalu dari segi matrix, kita sebenarnya ingin melihat apa? Ternyata kalau misalnya matrix itu pasti beririsan dengan value, karena matrix sendiri itu pasti sesuatu yang bisa diukur atau secara kualitatif. Nah, value-nya itu sebetulnya yang mau diukur apa? Event count kah, atau total user, dan lain-lain, atau active user, dan lain-lain. Ini sudah kita tinggal tarik ke dalam value yang akan kita lihat. Kita tes ganti total user sekarang, bukan event count-nya. Perubahan-perubahan angka kayak gini, ini sudah tinggal di drag and drop di dalamnya. Dan dari segi, dari segi teknik, ini bisa langsung kita ubah dari segi reporting yang mau kita cari itu seperti apa. Kalau misalnya di sini kita mau path analysis, dan ini lembar kerja kita ini itu bukan hanya untuk salah satu reporting saja. Ini kita bisa tambah, terus nanti kita bisa breakdown lagi. Kita ingin mencari tahu tentang apa. Kalau misalnya yang basic, yang paling paling ngacak gitu mungkin, ini kita bisa pilih yang exploration. Nah, yang exploration ini nanti kita udah tinggal tarik-tarik, dan juga secara visualization-nya ini kita sudah bisa pilih pengen penggunaan apa gitu. Jadi kalau bisa kitanya secara behavior flow itu ada atau enggak? Ada, masih ada, tapi lebih effort saja sepertinya sekarang untuk pelaporannya, karena sudah tidak otomatis lagi, sepengetahuan saya seperti itu. Terus kita balik ke home dulu. Nantinya si report tadi itu once kita udah setting, itu sudah kita tinggal atur-atur aja tanggal tarik datanya gimana. Sebetulnya data visualization ini mirip-mirip dengan bagaimana nantinya ketika penggunaan Google Data Studio untuk data visualization. Terus ini di akhir ada configure. Configure ini kita bisa mengelompokkan orang-orang. Kita ingin mengelompokkan orang-orang yang seperti apa, orang yang sudah melakukan purchase, orang yang sudah visit di atas berapa persen, atau bagaimana kita secara kategori ingin mengelompokkan orang-orang tersebut. Kalau misalnya di versi sebelumnya itu ada di atasnya di Universal Analytics kalau nggak salah. Terus di sini ada custom definition. Custom definition ini kita bisa membuat sebuah custom dimension. Misalnya kita ingin mencari apa, jangan kita kasih nama dulu. Misalnya kita secara parameter ingin nantinya kita mencari URL-nya itu seperti apa. Nantinya kita tinggal namain, dimension name-nya itu link URL, description-nya link URL apa,
Nanti baru secara custom metric itu akan kita kombinasikan dengan value yang akan kita tarik. Standarisasinya bentuknya apa? Misalnya standar atau currency dan lain-lain, ini bisa kita custom definition itu mungkin nanti kita ngobrol tentang GTM akan lebih banyak. Dan terakhir itu ada debug view. Nah, debug view ini sebetulnya ada beberapa debugging yang mungkin nanti secara traffic bisa kita track gitu. Ini biasanya sih saya di fase awal ya menyarankannya kalau misalnya memang mau ketika kita after event-eventnya sudah jalan semua atau belum dan lain-lain gitu. Nanti semua bentuk eventnya akan naik terus nih ke atas. Dan untuk menggunakan debug view ini salah satu hal yang wajib adalah untuk menggunakan si Google Tag Manager itu sendiri. Nanti akan ada satu device yang connected di sini by Google gitu. Lalu yang tadi ternyata Mas kok dari segi audiensnya kok masih belum kelihatan semua ya, belum ter-enable semua. Asumsi kita adalah satu tadi, yaitu apa sih yang perlu kita cek, yaitu adalah Google sinyal. Kita masuk ke data setting, data collection, nah ini tinggal ternyata belum di-enable. Nah, ini udah tinggal di get started, terus di next di berikutnya. Dan di sini, ini nanti sudah langsung enable berubah semua. Nah, ini udah tinggal harus dinyalakan data stream. Ini kita masuk ke settingannya, data stream. Ini data stream yang terjadi by default itu seperti apa. Kalau misalnya kita lihat, kita klik dulu. Ini yang tadi saya maksud dengan enhanced measurement. Ada beberapa matriks yang sudah disediakan. Dan secara tagging instruction-nya kita disuruh untuk milih. Kita mau menggunakan gtag.js atau Google Tag Manager. Gitu. Nah, kalau misalnya saya sih mungkin menggunakan gtag manager, Google Tag Manager. Jadi dengan Google Tag Manager nanti kita sudah tinggal mengcopy measurement ID ini saja, ini kita copy, kita masukkan ke dari website IDX gitu misalnya. Tapi yang perlu kita perhatikan awal yaitu adalah Google Tag Manager-nya harus diinstal terlebih dahulu di website tersebut. Gitu. Nanti kita sudah ngelihat nih connected site tag-nya ada berapa dan lain-lain gitu. Sudah. Terus secara traffic sudah, ini reporting, product linking yang tadi saya sebutkan, secara data stream, data Android, ini kita add stream, ini kita pilih Android app. Nah, nanti kita sudah langsung diarahkan untuk memasukkan Firebase project yang sesuai dengan Google Analytics property kita gitu. Nanti kita tinggal masukin package name sama application name, terus nanti kita tinggal configure si Firebase SDK-nya itu bagaimana settingannya. Dari segi web, kalau misalnya web itu nanti streamnya itu by tagging, iOS kurang lebih sama seperti Android, nantinya akan ada form yang harus diisi, nantinya tinggal diregistrasikan, nanti ketika sudah di-verify, itu traffic-nya akan muncul di Google Analytics 4 ini. Tuh. Kurang lebih seperti itu dari demo singkat dan juga pemaparan saya